Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Saltakusuma dan saya akan menjelaskan pengajuan surat gugatan elektronik. Penjelasan tata cara pendaftaran gugatan online atau e-card. Pertama, pilih tujuan pengadilan pendaftaran perkara. Kedua, pengguna terdaftar mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara. Ketiga, unggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai, file bertipe gambar atau PDF, dan mengisi judul file. Keempat, mengisi identitas para pihak, diantaranya status pihak, penggugat atau tergugat, nama, alamat, nomor telepon, email, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Kelima, unggah berkas perkara, diantaranya surat gugatan, surat persetujuan prinsipal, bertipe gambar atau PDF, maksimal ukuran file 2 MB. Keenam, data para pihak sudah terekam dan melanjutkan ke proses pembayaran panjar perkara. Layanan-layanan e-card, e-filing atau pendaftaran perkara online di pengadilan, e-payment, pembayaran panjar biaya perkara online, e-summons, pemanggilan pihak secara online, e-litigation, persidangan secara online. E-filing atau pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada aplikasi e-card dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tun yang sudah aktif melakukan pelayanan e-card. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-card Mahkamah Agung Republik Indonesia. E-filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. E-payment. Aplikasi e-payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi ESKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik. Dalam hal ini, bank yang telah ditunjuk menyediakan virtual akun atau nomor pembayaran sebagai sarana pembayaran kepada pengadilan tempat mendaftar perkara. E-summons, yaitu pemanggilan pihak secara online sesuai dengan pasal 11 dan 12 Peraturan MARI Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Untuk panggilan elektronik dilakukan kepada pihak penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti bertulis, sedangkan tergugat panggilan pertama dilakukan melalui jurusita pengadilan dan dapat dilakukan panggilan secara elektronik dengan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik. E-litigation secara singkat adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor pengadilan guna mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu sendiri. Teknisnya, para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan laptop atau personal komputernya sendiri. E-litigation itu sendiri merupakan salah satu dari 4 fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama e-card atau electronic card. Namun hal yang perlu digarisbawahi bahwasannya berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung nomor 129/KMA/SK/8/2019, tidak semua perkara di pengadilan dapat dilakukan secara e-litigation, namun baru secara limitatif diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi gugatan sederhana, dan bantahan permohonan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.